Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pemfaktoran ya. Masih pemfaktoran, tapi bentuknya, baik, kita lanjutkan. Bentuknya adalah bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A-nya itu sama dengan 1. Di mana A-nya sama dengan 1. Kalian perhatikan ya. Nanti bentuknya ada 2. Ini bentuk yang ketiga. Bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 1. Perhatikan. Nanti ini bentuknya cari dua bilangan jika dijumlah menghasilkan B, jika dikali menghasilkan C. Maksudnya gini, andaikan P dan Q ya hasilnya ya. P tambah Q itu hasilnya B, P tambah Q juga hasilnya C. Maka nanti di sini diperoleh hasilnya X tambah P atau X tambah Q sama dengan 0. Baik, sebagai contoh seperti ini. Contoh, nanti Ibu berikan 3 contoh. Contoh 1. Ya. Contoh 1, misalkan ada tentukanlah himpunan penyelesaian atau ya himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Perhatikan, apakah ini nilai A-nya 1? Perhatikan, X kuadrat negatif 3X dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Perhatikan, A selalu bersama-sama dengan X kuadrat atau variabel yang berpangkat 2. Perhatikan. Ini artinya X-nya adalah artinya A-nya adalah 1 di sini. Ya. Karena 1, maka ia tidak dituliskan. Nah, artinya kalau seperti ini, berarti ini nilai A-nya 1, B-nya negatif 3, C-nya 2. Ingat ya, pelajaran awal gitu. Ya, tapi bukan ini yang mau dibahas. Nah, baik, yang kita bahas adalah faktornya. Caranya seperti tadi, perhatikan. Perhatikan negatif 3 dan 2. Ya. Kalau memfaktorkan bentuk seperti ini, cari dua bilangan ya yang sama. Kalau dijumlah hasilnya negatif 3, tapi kalau dikali hasilnya negatif 2. Sok cari. Bilangannya apa? Kalau dijumlah jadi 3, negatif 3, kalau dikali jadi 2. Ya. Perhatikan di sini, perhatikan. Kuncinya ada di sini. Kalau dikali jadi negatif 2. Faktor dari 2 berarti kan ada 1 dengan 2 doang. Berarti ini 1, sini 2. Perhatikan, 1 dikali 2, bener nggak sih? 2. Bener ya? 1 dikali 2 tuh bener 2. Tapi sekarang lihat, 1 ditambah 3, bener nggak sih negatif 3? 1 tambah 2, 3 kan? Nah, bukan negatif, tapi positif. Nah, yang diminta apa sih? Yang diminta kan negatif. Nah, berarti kita ubah nih, supaya jadi istilahnya ini dimain negatif. Berarti negatif misalnya. Negatif 1 kali 2, berarti negatif 2, nggak cocok ya. Nah, berarti kita ganti lagi nih. Negatif 2, negatif 2 dengan negatif 1. Jadi sama negatif 1 dengan negatif 2. Perhatikan, negatif 1 dikali negatif 2, min kali min. Ya, atau bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya positif. Negatif 1 dikali negatif 2 hasilnya 2. Sekarang lihat, negatif 1 ditambah negatif 2. Punya hutang 1, hutang lagi 2. Jadi hutangnya 3. Cocok ya? Nah, kalau yang ini sudah cocok, maka kita masukin ke sini. Berarti ini X min 1 dan X min 2 sama dengan 0. Jadi kita udah punya 2 nih penyelesaiannya. Berarti X min 1 sama dengan 0, atau seperti yang tadi,
X min 2 sama dengan 0. Ini berarti jadi X1. X1 sama dengan dia pindah ke ruas kanan. Berarti dari negatif jadinya positif. Ini juga sama untuk X2. Pindah juga ke ruas kanan. Tadinya negatif jadi positif. Maka diperoleh penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2. Maka kita tuliskan himpunan penyelesaiannya 1,2. Ya, tuh. Paham sampai sini ya? Untuk contoh yang pertama. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu cepat Bunda yang menjelaskannya. Ya, intinya di sini kuncinya. Di sini. Ya. Itu contoh 1. Mudah-mudahan kalian ngerti. Kalau belum ngerti, Bu kasih lagi contoh 2. Ya, tapi Ibu hapus dulu nih. Baik. Contoh 2. Ya, tadi mungkin sudah paham. Baik, contoh 2, perhatikan. Contoh 2, kita ambil X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Tentukan faktornya atau tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Gimana caranya? Perhatikan. Seperti tadi, cari 2 bilangan. Kalau dijumlah, nih hasilnya min 2. Ya. Kalau dikali, nih hasilnya negatif 15, tapi bilangannya harus sama. Kuncinya dari mana? Nih, dari sini kuncinya. Ya, negatif 15, berapa kali berapa? 1 kali 15, oke. Tapi 1 dengan 15, oke. Benar, dikali. Tapi ditambah bisa nggak min 2? Kemungkinan ada tidak min 2? Nah, mungkin kan? Jauhan. Berapa lagi? 15. 3 sama 5. Ya. Oke. 3 sama 5. Oke. Kita tuliskan dulu 3 sama 5. Sekarang perhatikan. 3 kali 5. Benar kan 15? Benar 15, tapi positif. Positif. Yang diminta kan negatif. Ya udah Bu, berarti salah satu negatif aja. Boleh. Misal 15. Nih, yang negatif 5. 3 dikali negatif 5, bener kan 15? Oke, bener. Di sini bener. Tapi di sini belum tentu. Lihat. Misalnya, 3 ditambah negatif 5, bener nggak sih negatif 2? Bener nggak sih? Punya hutang 5, bayar 3. Oh, benar. Oh, ini benar. Berarti pasangannya ini. 3 dengan negatif 5. Bu, boleh nggak sih misalnya negatif 3 dengan 5? Oh, boleh. Lihat, 3 dikali ini benar 15 di sininya. Negatif 3 dikali 5 benar negatif 15. Tapi negatif 3 ditambah 5 benar nggak sih 2? Punya hutang 3, bayar 5. Positif kan? Berarti tidak cocok kalau negatifnya di 3. Nah, makanya tadi Bunda yang tulis di 5 sini. Kenapa? Kalau di 5 sini cocok banget. Kenapa cocok banget? Lihat, 3 dikali negatif 15, hasilnya negatif 15. Sekarang 3 ditambah negatif 5, punya utang 5, bayar 3. Masih punya utang kan? Nah, cocok kan? Nah, kalau udah cocok, kita tuliskan di sini. Berarti ini X plus 3, yang ini ya. Kemudian X min 5, dari sini. Ya, sama dengan 0. Tuh, makanya udah dapat 2 tuh. Ya, berarti ini X1 tambah 3 sama dengan 0, atau X dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti ini X1 jadinya sama dengan dia pindah ruas. Jadi apa? Ya, benar, negatif 3. Yang ini X2 jadinya. Dia pindah ruas nih ke kanan, jadinya positif 5. Kebalikannya ya, pindah. Ini juga sama. Maka berapa sih himpunan penyelesaiannya? Ya ini, negatif 3. Paham ya sampai sini? Untuk bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0
di mana A-nya itu sama dengan 1. Nih, udah 2 contoh nih. Sorry ya, tadi 2 contoh. Udah 2 contoh. Mudah-mudahan nih ngerti. Satu lagi, supaya kalian lebih mengerti lagi. Lebih mengerti lagi. Ya. Baik, contoh 3. Oke. Contoh 3, sorry ini. 3. Apa nih? Ya deh, ya ganti ya. Jangan X melulu. Kalau X melulu jadinya kayaknya tuh nggak boleh diganti. Boleh ternyata, nggak boleh, nggak harus X, nggak harus P, misalnya. Bolehlah huruf-huruf yang lain. Misalnya Y kuadrat ditambah 6Y ditambah 9 sama dengan 0. Bu, kenapa sih kalau kasih contoh yang mudah-mudah ya? Supaya mudah dipahami dulu. Nanti yang susahnya baru kalian boleh tanya kalau dapat soal yang agak susah. Baik, perhatikan untuk ini. Y kuadrat ditambah 6Y tambah 9. Seperti biasa, cari 2 bilangan. Kalau ditambah haruslah 6. Kalau dikali haruslah 9. Tapi kuncinya dari sini. Ya, kuncinya di sini. Di plus 9. Berapa faktor dari 9? 3 dengan 3. Ini 3. 3. Sekarang bener nggak? 3 kali 3 berapa? 9. 3 tambah 3 berapa? 6. Ya, benar juga ini mah. Udah, benar. Baik, nah ini berarti kita tuliskan. Berarti ini Y tambah 3. Kemudian yang ini juga Y tambah 3. Sama dengan 0. Dapat 2. Berarti yang pertama kita tuliskan Y tambah 3 sama dengan 0. Atau Y tambah 3 sama dengan 0. Ini kembar ya. Berarti ini Y 1 sama dengan, pindah ruas dia, negatif 3. Yang Y2 ini juga sama, pindah ruas dia, jadi negatif. Berapa himpunan penyelesaiannya? Ya udah, cuma 1, negatif 3. Ngerti ya? Mudah-mudahan ngerti sampai sini. Intinya dari sini doang. Plus kalau dijumlah jadi 6, jadi si B. Kalau dikali jadi 9, jadi si C. Tapi bilangannya harus sama. Seperti itu. Ya. Ingat, mudah-mudahan kalian paham. Ini untuk A yang sama dengan 1. Baik, nanti video berikutnya untuk A sama dengan tidak sama dengan 1. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.